Halo, shalom adik-adik kabar berkat. Apa kabar? Pasti kabarnya luar biasa karena Tuhan Yesus kita sungguh luar biasa dan ajaib perbuatannya. Adik-adik kabar berkat, saatnya kita mau sekolah minggu. Kakak Kris mengajak adik-adik kabar berkat untuk mempersiapkan dirinya karena kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak gantinya mengucap syukur atas kebaikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Mari kita bersatu di dalam doa adik-adik kami berkat. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat hari ini, buat kebaikan Tuhan, karena hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kami mau memuji, menyenangkan hati Tuhan, mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan memberkati, dan terkhusus buat adik-adik Aba berkat yang Tuhan kasihi, Tuhan berkati, dan biarlah anak-anak-Mu semakin menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan, lebih dari pemenang ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik Aba berkat, saatnya kita memuji Tuhan. Kita adalah pasukan Kristus, Laskar Kristus. Kita bukan pasukan berkuda, tapi karena kita adalah Laskar Kristus. Adik-adik Aba berkat, kita nyanyikan Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap brador. Saya Laskar Kristus, siap
Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap, saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Oke, adik-adik berkat, Kak Kris mengingatkan buat adik-adik berkat, jangan lupa mengumpulkan persembahannya, sama ingatkan kepada orang tua agar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, adik-adik berkat, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Yesus berkata bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Oke adik-adik apa berkat, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Abah, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik apa kabar hari ini? Kakak Rio berharap adik-adik selalu sehat dan selalu sukacita di dalam Tuhan. Baik, hari ini adik-adik kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kami anak-anak Abah mau mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Kakak Rio. Berkati kami semua yang duduk mendengarkan firman-Mu. Kami minta pimpinan Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, mengajari kami, melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelumnya mari kita buka Alkitab dulu. Kita lihat bersama-sama di dalam Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Oke. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Kakak Rio baca untuk adik-adik semua di rumah. Adik-adik perhatikan, minta tolong papa sama mama untuk membantu adik-adik. Oke? Nah, di situ dengan judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ayat 12. Keesokan harinya, ketika orang banyak datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Oke, adik-adik, kan kita sudah baca tuh tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Di Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Nah adik-adik, di sini siapa yang fans sama Bapak Jokowi? Kalau Kakak Rio fansnya sama Pak Jokowi sih. Mungkin adik-adik punya idolanya masing-masing. Mungkin ada idolanya apa namanya? Kayak seperti mungkin pemain sinetron Iron Man. Pemain sinema yang aksi-aksi tinggi. Syok. Mungkin ada yang fans Jackie Chan, atau mungkin ada yang ngefans Kakak Rio mungkin. Nggak, bercanda. Mungkin adik-adik punya idola pribadi sendiri-sendiri. Mungkin idolanya itu ganteng-ganteng, cantik-cantik. Dan kalau ketika misalnya ada adik-adik punya acara ulang tahun,
Terus tiba-tiba idolanya itu datang. Aduh, seneng banget. Idolaku datang. Aduh, keren sekali. Cantik sekali idolaku ini. Ganteng sekali. Ya kan? Pasti sangat senang. Dan pasti orang-orang di sekitar rumah adik-adik itu datang banyak sekali ketemu sama idolanya adik. Oke, dan kalau misalnya ada hari raya yang besar mungkin. Nah, hari raya apa ya? Mungkin adik-adik merayakan sesuatu pesta yang besar dan mengundang banyak artis-artis idola adik-adik. Lalu banyak orang yang datang dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dari Jakarta Utara, Jakarta Barat, dari Ambon, dari Medan. Pokoknya semua datang berkumpul di rumahnya adik-adik. Wah, pasti senang banget itu mereka. Dan mungkin saja di antara orang-orang banyak itu pasti ada yang tidak suka. Pasti ada yang bilang biasa aja kok orangnya. Nggak cantik amat, nggak ganteng-ganteng amat. Biasa aja orangnya itu. Pasti ada yang seperti itu. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus itu sedang berada di Betania dan dalam perjalanan menuju ke Yerusalem karena Yesus mau ke sana untuk merayakan pesta Paskah. Oke, pesta Paskah. Nah, dalam perjalanan itu dia mendapatkan seekor keledai. Nah, sebelum itu adik-adik ada banyak orang dari belahan negara, belahan bumi yang sangat banyak. Mereka menyaksikan Tuhan Yesus membuat mujizat, menyaksikan Tuhan Yesus mengajar. Salah satu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Orang-orang yang di situ bukan hanya orang Yahudi, tetapi orang-orang Yunani juga ada. Nah, mereka itu banyak sekali datang berbondong-bondong ke Yerusalem dan mereka mendengar bahwa Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Lalu mereka mengambil apa tadi? Kalau di dalam Alkitab mereka mengambil daun palem. Terus mungkin ada yang mengambil jubahnya, ikat pinggangnya mungkin untuk buka di jalan dan Yesus melewatinya. Nah, mereka sangat bersuka cita, sangat gembira karena mereka bertemu dengan idola mereka yaitu Yesus. Mereka sangat senang. Yesus datang, hore! Yesus datang, Yesus datang. Mereka bersorak-sorai. Ada yang bilang begini, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Mereka berteriak seperti itu menyambut Yesus yang datang. Nah, adik-adik, di antara mereka itu ada orang-orang Farisi yang tidak suka sama Tuhan Yesus, juga tidak suka sama orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mereka sedang bersorak-sorai, memuliakan Tuhan dengan seluruh keberadaan mereka, kehidupan mereka. Mereka menyambut Tuhan Yesus datang di kota Yerusalem untuk merayakan pesta Paskah bersama-sama dengan mereka. Sangat senang idola mereka yang mereka nanti-nantikan, akhirnya mereka bertemu juga. Nah, sama kan kayak adik-adik di rumah bertemu dengan idolanya adik-adik. Oke. Bertemu dengan Karyo juga boleh kapan-kapan ya. Bercanda. Oke. Dan setelah itu orang-orang Farisi di dalam ayatnya yang ke-19 berkata begini. Maka kata orang-orang Farisi seorang terhadap yang lain, kamu lihat bahwa kamu sendiri tidak berhasil. Ya, ayat 19, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihat, seluruh dunia datang mengikuti Yesus, mengikuti dia. Banyak orang, mereka berkata seperti itu. Orang-orang Farisi bilang sesama yang lain, kamu tidak berhasil mempengaruhi orang-orang banyak. Kamu lihat sendiri kan, itu orang-orang banyak datang mengikuti Yesus, bukan mengikuti kamu. Nah, kira-kira seperti itu kata orang-orang Farisi.
Jadi orang-orang banyak itu sangat senang dengan kedatangan Yesus. Mereka bergembira hati sambil memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, pelajaran hari ini adalah kita memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Nah, contohnya apakah? Apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, Kak? Ada banyak. Yang pertama, kita bisa baca Alkitab, kita rajin sekolah minggu, kemudian kita taat sama papa mama, taat sama guru di sekolah, sama teman-teman, kita tidak marah-marah sama teman, kita tidak benci teman, apalagi banyak sekali. Kita berdoa juga kita memuliakan Tuhan. Nah, itu adalah yang bisa kita pelajari. Kita bisa membaca Alkitab untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa taat sama orang tua, itu juga memuliakan Tuhan. Kemudian kita taat sama guru di sekolah, itu juga memuliakan Tuhan. Kita tidak marah-marah, itu juga kita memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, itu saja firman Tuhan yang bisa Kak Karyo sampaikan. Dan sampai jumpa di minggu-minggu yang akan datang. Ya. Salam dari Kak Karyo, tetap sehat, tetap semangat, rajin belajarnya dong ya. Karena kalau orang rajin belajar, adik-adik rajin belajar, adik-adik bisa menjadi orang pintar, menjadi orang yang semangat, menjadi orang yang berhasil dalam cita-citanya. Sama seperti Yusuf yang dibuat berhasil oleh Tuhan. Oke, adik-adik, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, tetap jaga kesehatannya ya. Kalau sakit bilang papa mama, "Pak, aku demam nih, Pak, aku sakit. Nah, aku mau minum obat," ya. Bilang sama papa kayak gitu. Supaya papa sama mama juga tetap jaga adik-adik. Oke? Nah, baiklah, demikian firman Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau belajar, kami minta pimpinan Roh Kudus-Mu untuk mengajari kami melakukan firman-Mu. Dan hari ini kami belajar tentang kami memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Kami mau belajar, kami mau membaca firman Tuhan, kami mau berdoa, dan kami mau taat orang tua. Supaya kehidupan kami dapat memuliakan Tuhan. Dan orang-orang yang di sekitar kami melihat kami juga diberkati oleh keberadaan kami. Berkati adik-adik Abah, Hamba-Mu percayakan mereka ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Juga orang tua mereka, Hamba juga percayakan mereka kepada-Mu ya Bapa. Ini doa kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, sampai jumpa di minggu-minggu yang akan datang. Tetap semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Dadah.